Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Maufira, SEMM, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser Aceh. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bidang keahlian saya, perbankan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Semester ganjil, tahun akademik 2022-2023. Kode mata kuliah EKM 307, status wajib. Jumlah pertemuan 16 kali tatap muka dengan bobot SKS 3 SKS, teori 3 SKS, praktek tidak ada. Dengan dosen saya sendiri Rila Maufira, SEMM. Outline pemaparan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Buku referensi. 4. Materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian. Yang ketujuh, rekaman video pembelajaran atau pengajaran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa studi manajemen. Yang kedua, mata kuliah bank dan lembaga keuangan merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro, keuangan bisnis dan kewirausahaan. Yang ketiga, mata kuliah ini membahas permasalahan atas transaksi keuangan dan menganalisis pengetahuan dasar tentang bank dan lembaga keuangan, fungsi bank dan lembaga keuangan, teori dan kebijakan bank dan lembaga keuangan yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Yang keempat, konsep-konsep lembaga keuangan secara universal maupun secara spesifik di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis dan memilih setiap bank dan lembaga keuangan yang cocok untuk keperluan bisnis, kegiatan pengelolaan bisnis yang relevan untuk berbagai transaksi keuangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar bank dan lembaga keuangan secara universal, serta memahami bank dan lembaga keuangan secara spesifik di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai bank dan lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non-bank. Buku referensi. Yang satu, Dahlan Siamat pada tahun 2005 tentang manajemen lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan, Jakarta, penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang kedua, Toto Budi Santoso dan Nuritomo tahun 2014 tentang bank dan lembaga keuangan, penerbit Salemba 4. Seterusnya, Kasmir tahun 2014 Bank dan Lembaga Keuangan edisi revisi tahun 2014 Jakarta Raja Wali Pers. Julius R. Latumairisa Bank dan Lembaga Keuangan 2012 Salemba 4. Materi pembelajaran, yang pertama ruang lingkup bank dan lembaga keuangan, yang kedua suku bunga bank, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan, yang ketiga perkembangan perbankan di Indonesia, kesehatan dan rahasia bank, yang keempat alokasi pengelolaan dana bank, resiko usaha bank, yang kelima bank berdasarkan prinsip syariah, yang keenam manajemen kredit, yang ketujuh, pasar uang dan pasar valuta asing. Yang kedelapan, lembaga keuangan non-bank seperti leasing, modal ventura, anjak piutang, pegadaian, dana pensiun, dan asuransi. Metode pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode kontekstual dan konseptual dengan berbagai teknik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik konten materi pembelajaran yang disesuaikan bersifat interaktif dan konstruktif, yaitu diskusi, seminar, tanya jawab, dan ceramah. Pendekatan pembelajaran digunakan dalam perkuliahan ini antara lain 1. Direct instruction,
kegiatan perkuliahan pada saat pandemi dilakukan secara daring. Yang kedua, indirect instruction berupa tugas yang diselesaikan maupun tugas yang diselesaikan secara daring. Yang ketiga, interactive instruction, yaitu mahasiswa belajar interaksi secara kelompok dengan cara memberikan tugas kelompok. Random perkuliahan. 1. Mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan dan materi perkuliahan secara keseluruhan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami suku bunga bank, suku bunga kredit, jenis-jenis suku bunga kredit maupun jenis-jenis suku bunga simpanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang kesehatan bank. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami alokasi dana perbankan maupun pengelolaan dana bank. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi tentang manajemen bank dan risiko usaha bank. Yang kedelapan, ada ujian tengah semester. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami rahasia bank. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami bank berdasarkan prinsip syariah. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami manajemen kredit. Yang kedua belas, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang jasa-jasa bank. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang jasa-jasa bank. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami tentang modal ventura, anjak piutang, serta sewa guna usaha ataupun leasing. Yang ke-15, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu pegadaian. Yang ke-16, ujian akhir semester. Komponen perkuliahan. 1. Evaluasi ujian tengah semester. Yang kedua, ujian akhir semester. Yang ketiga, kehadiran dan sikap. Yang keempat, tugas individu. Yang kelima, diskusi kelompok. Adapun penilaian dilakukan oleh saya sendiri dengan menggunakan beberapa indikator kriteria, yaitu skala 80 sampai 100 nilainya sangat baik, skala 75 sampai 79 nilainya baik, skala 70 sampai 74 nilainya baik, skala 65 sampai 69 nilainya cukup, skala 60 sampai 64 nilainya cukup, skala 41 sampai 59 nilainya kurang, skala 0 sampai 40 nilainya kurang. Kontrak belajar. 1. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran ini minimal 75% dari total pertemuan yang dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan. Yang ketiga, toleransi terlambat paling lama 15 menit. Yang keempat, smartphone dilakukan jika diperlukan dalam kegiatan pembelajaran perkuliahan. Yang kelima, pengumpulan tugas individu ataupun kelompok dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang keenam, mahasiswa berhalangan hadir dikarenakan sakit, menyertakan surat keterangan sakit ataupun memberitahukan dosen sebelum mata kuliah dimulai. Yang ketujuh, menjaga tata nilai yang ada pada masyarakat saat kerja kelompok. Yang kedelapan, berpakaian sopan dan bersepatu pada saat perkuliahan, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Yang kesembilan, plagiat tugas ataupun kecurangan dalam ujian menyebabkan nilai mata kuliah yang bersangkutan akan gagal. Demikianlah pemaparan saya untuk sesi pertama ini. Dan sesi selanjutnya kita akan melihat rekaman video mengajar yang dibawakan oleh saya sendiri, Rila Maufira, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa kembali dengan saya Rila Maufira dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu sebelum ke sesi selanjutnya apa itu pengertian dari bank. Menurut Kazmir dalam bukunya pada tahun 2014, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 10 November 1998, dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Oke, tujuan dari jasa perbankan. Apa itu tujuan dari jasa perbankan? Jasa-jasa perbankan ada banyak ya. Ada dalam produknya yaitu tabungan, ada giro, ada kredit. Ya, tujuan jasa. Jadi bank ini dia menyalurkan produknya dalam bentuk jasa. Ya, jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama mekanismenya adalah alat pembayaran yang efisien. Jadi mengapa perbankan ini tujuan jasanya untuk menjadikan alat pembayaran yang efisien? Karena sekarang kita melakukan pembayaran ada sebagian tidak menggunakan cash lagi dengan menggunakan produk dari perbankan. Contohnya seperti mesin QRIS sekarang ya, alat pembayarannya dan macam-macam lainnya. Yang kedua yaitu menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada yang membutuhkan dana. Siapa saja yang membutuhkan dana? Para nasabah, yaitu para pelaku usaha. Mari itu pelaku dagang, usaha macam ya. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada pertama dilihat dari fungsinya, yaitu ada dia bank umum. Bank umum yaitu melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang kita dengar juga, yang kita ketahui dengan bank konvensional. Bank konvensional bank apa aja? Bank BUMN, ya, bank syariah. Ini dia ya contoh-contohnya ya. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat ini yaitu menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka. Yang kedua tadi kita lihat dari segi fungsinya ya. Ini kita lihat dari segi kemampuannya menciptakan alat pembayaran. Dibagi menjadi ada di sini bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Jadi Bank Indonesia ini dia sebagai pencipta uang kartal, yaitu contohnya ya uang yang kita pakai sekarang ini ya. Selain tugas Bank Sentral menciptakan uang kartal, itu Bank Sentral juga dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedua yaitu ada bank umum. Bank umum ini sebagai pencipta uang viral. Bank umum tadi apa? Contoh dari bank umum yaitu bank yang bersifat konvensional ya, yaitu bank umum sebagai pencipta uang viral.
Uang giral yang berlaku secara khusus dan berlaku secara umum. Pengertian dari lembaga keuangan. Jadi yang dimaksud lembaga keuangan ialah semua badan atau lembaga keuangan yang melalui kegiatan-kegiatan keuangannya menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Berarti secara mekanismenya sistem dari bank dan lembaga keuangan maupun bank itu sama ya, menarik dana, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah dan menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan atau financial market. Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai macam jasa keuangan dan perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga. Sudah jelas? Di sini? Sudah ya? Ada beberapa jenis dari lembaga keuangan non-bank. Di antaranya yaitu ini lembaga keuangan yang non-bank. Di antaranya yaitu ada perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, ada reksadana, ada bursa efek, pergadaian, dan perusahaan modal ventura. Peranan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan yaitu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Jadi secara tidak langsung, bank dan lembaga keuangan ini menjual jasa dan produk. Peranan lembaga keuangan yang bukan bank, yaitu peranannya yaitu memperlancar produktivitas di dunia jasa. Yang kedua yaitu memperlancar distribusi barang. Dan yang ketiga yaitu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Ya. Terus adanya peranan dari lembaga keuangan ya, yaitu peranan lembaga keuangan sebagai badan usaha keuangan yaitu adanya sebagai asset transformation atau pengalihan aset. Yang kedua adanya liquidity yaitu likuiditas. Dan yang ketiga adanya alokasi penciptaan yaitu icon allocation. Yang terakhir yaitu adanya transaksi keuangan. Menurut Kazmir di bukunya pada tahun 2014 yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Dalam bentuk apa bank ini menghimpun dana dari masyarakat? Dalam bentuk tabungan. Ya. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ya, bank dilihat dari fungsinya ada dua, yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya secara konvensional. Contohnya Bank BUMN, Bank Syariah, ya, Bank BRI, BNI, ya, itu contoh dari bank umum. Terus dilihat dari segi fungsinya ada ada satu lagi yaitu Bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito, ya, deposito berjangka. Terus dilihat dari segi ada jenis bank lagi yaitu dilihat dari segi menciptakan alat transaksi. Yaitu bank dilihat dari segi kemampuannya menciptakan alat pembayaran. Ada yaitu bank sentral. Bank sentral ini dia menciptakan uang kartal. Itulah uang yang kita pakai sebagai alat transaksi ya.
Yang kedua, bank sentral ini juga dia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, bank sentral ini dia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, bank sentral ini pula dia yang berkewajiban mengawasi seluruh bank. Oke ya. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengertian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga terbagi ya, ada lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. Ya, kita masuk ke satu dulu, yaitu lembaga keuangan. Pengertian dari lembaga keuangan yaitu menyalurkan kredit dan menginvestasikannya dalam bentuk surat-surat berharga, yaitu financial market. Dan yang kedua ada pengertian dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank yaitu seluruh badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menghimpun dananya dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Ada beberapa jenis lembaga keuangan yang bukan bank, diantaranya yaitu ada perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun sekarang Taspen ya, ada Reksadana, ada Bursa Efek, Pegadaian, dan perusahaan modal Ventura. Dari lembaga keuangan yang bukan bank. Lembaga keuangan yang bukan bank yaitu mempunyai peranan dalam stabilisasi perekonomian Indonesia ya. Di antaranya membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang kedua yaitu memperlancar distribusi barang dan jasa. Dan yang terakhir mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, itu peranan dari lembaga keuangan yang bukan bank. Ada juga peranan lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan ada berbagai macam ya. Di sini saya rangkum menjadi 4, yaitu 1 adanya aset transmutation, yaitu pengalihan aset. Dan yang kedua ada likuiditas. Yang ketiga ada alokasi pendapatan. Dan yang terakhir adanya transaksi ya, transaksi keuangan. Dari sekian materi kita, apakah sudah jelas ataupun ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Nah, iya silakan Lui. Saya mau bertanya Bu, apa yang dimaksud dengan suku bunga bank? Ya, dari pertanyaan Lui, apa itu suku bunga bank? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya jawab ya. Jadi suku bunga perbankan. Suku bunga bank ini siapa yang menetapkan? Ditetapkan oleh bank sentral ya. Bank sentral inilah sebagai penetap suku bunga bank. Jadi suku bunga bank ini apa? Suku bunga bank ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh pelaku pinjaman yang ditambahkan di pinjaman pokok mereka. Ada berapa persen suku bunga bank? Siapa yang tahu? Ada berapa persen? Suku bunga bank ini ditetapkan per tahun ya. Ada situ kisarannya antara 13 sampai 15% per tahun. Ada lagi yang bertanya? Ya, dari materi yang saya sampaikan hari ini, apakah sudah jelas? Jelas ya. Pertanyaan tadi apakah sudah jelas dengan jawabannya, Lui? Ya, jika sudah jelas materi yang saya sampaikan hari ini, saya akan mengevaluasi kepada kalian dan akan memberi pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu sebutkan contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Saya Bu. Oh ya, siap. Namanya siapa? Arya Hafiz Bu.
Oh, Arya Hafiz ya. Silakan Arya Hafiz menjawab pertanyaannya. Di contoh lembaga keuangan yang non-bank itu ada beberapa, Bu. Yang Ya. seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang Oke. pertama ada perusahaan asuransi, yang kedua ada perusahaan leasing, ada perusahaan dana pensiun. Dana pensiun itu sekarang bisa kita sebut sebagai taspen. Ya. Terus ada reksadana, ada bursa efek, ada pegadaian, ada perusahaan modal ventura dan lain-lainnya, Bu. Oke, ya bagus sekali ya. Ya, beri aplaus kepada Arya. Ya, demikianlah perkuliahan kita hari ini dengan tema bank dan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Ya, kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, Lebih Bu. dari kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi